nikah sama juragan J99 dirugikan apa? Nggak dirugikan kan? Nggak ada yang dirugikan. Terus kenapa langsung dibully? Mendingan kita zikir, mendingan kita perbaiki diri kita, mendingan kita berkaca dari mereka orang-orang yang sukses. Benar nggak? Jadi kalau ngelihat orang sukses itu, baca sholawat, jangan ngoceh, jangan ngefitnah, apalagi ngefitnahnya dari kopi. Biar itu jadi urusan politik, gak ada urusannya sama kita. Itu kapasitas, bukan kapasitas kita. Kita itu rakyat yang nggak ngerti tentang hal-hal yang seperti itu. Itu urusannya kepolisian, urusannya itu sudah mempunyai kapasitas masing-masing. Jangan kau nyinyir. Nah sekarang emangnya sih aku sih tidak mau ikut campur urusan Mas Gilang sama Mbak Sandi. Cuman yang menjadi pertanyaan gue kadang guys, suka ikut miris ngelihat omongan Om palsu. Kan orang goblok ya guys. Sedangkan dia bikin status waktu itu, guys aku ditipu ternyata berarti kan dia oncom, dia sendiri aja masih tanya sama kakak-kakaknya, kakak ini asli apa enggak kakak? Coba, kakak, ini asli apa enggak kakak? Terus sosokan gue yang sudah lama banget bisnis tas. Hah? Kalau gue mau jual tas gue yang laule, yang penting tas sendiri, bukan tas minjam. Bener gak? Dewi Persik mau jualan tas, mau tas itu zaman laule, atau zaman Bahala waktu dia masih mangkal di Blok M, iri. Bukan tas orang, bukan tas minjem kayak dia untuk nampang. Ya, diduduk di bisnis kelas. Cuma buat tipu-tipu orang. Hah? Apa bedanya lu ngata-ngatain orang? Ngata-ngatain si Gilang sama Sandi, pesawat palsu lah, pesawat ini. Padahal kebenarannya juga nggak ngerti kayak gimana. Dan kita nggak ngerti alasannya apa. Kalau misalkan nih Mas Gilang misalkan mengakui bahwa itu bukan pesawatnya misalkan. Dia punya alasan tersendiri dan kita juga nggak tahu. Ya kalau aku jadi Gilang gue pasti akan begitu juga. Iya, supaya nggak rame guys. Karena percuma orang Indonesia tuh kepo kalau ngaku punya sendiri. Ya enggak? Tas gue dari zaman Bahala gue udah biasa pakai LV, gue udah biasa pakai Hermes udah biasa. Ya, coba kamu cek deh jejak digital Dewi Persik pakai foto-foto zaman dahulu, gue pakai LV, gue pakai ini. Ada tuh. Dan kalau misalkan gue jual murah, kenapa? Dan kalau misalkan kemahalan itu bukan lu nggak mampu jengger, beli tas gue lu nggak mampu karena lu lagi sekarat, makanya lu senggol sana senggol sini. Ya, alhamdulillah, rezeki halal. Bukan dari gadun, bukan dari jual diri. Yang ditunjukin home theater Google. Malu dong. Rumah, ngaku 10M, ternyata 4M gak lunas. Ternyata jengger jualin tas orang. Nah, kalau gue ngejual tas gue sendiri guys. Ini tas gue, bukan tas minjem. Ngerti? Kalau jengger, aduh dibayar paling cuma sejuta. Udah gitu ngejualin tas orang. Say, ini kenapa lu gak ada job TV lu jengger? Gak ada job TV, kasihan gak lu? Hah, sini lu mau duit, ayo jualin tas gua nih. Banyak nih tas gua nih gua mau kasih lihat tas gua ya. Bentar, nih ini tas gue nih, bukan tas minjem nih. Walaupun belum tentu lu mampu. Mana ya, bentar ya. Gue liatin nih, rumah jengger aja kebanjiran, kalah sama Dewi Persik ya. Ya, bukan sombong. Katanya Allah tuh benci sama orang yang sombong. Tapi ini setidaknya dia biar tahu. Orang kalau kepingin punya rumah yang besar tuh harus kerja banting tulang siang malam dengan cara halal supaya barokah. Nah, ya. Nih, gue kasih lihat nih. Ya, ini tas gua nih, masih ada lagi nih, Ger. Ger, jengger, tolong ya, jengger. Ini jualin dong, Ger. Ini tas Dewi Persik dulu belinya 65 juta nih, Ger. Nah, bagus nih. Mana lagi banyak tuh tas-tas gua tuh. Banyak tuh di sini juga. Banyak, Ger. Banyak banget, Ger. Banyak, Ger. Ada lagi, Ger. Ya, banyak banget, Ger. Banyak banget ya. Jadi jadi justru Dewi Persik itu membantu orang-orang yang kepengen menggunakan tas branded. Karena kalau mereka menggunakan tas branded beli di counter itu kan mahal ya. Jadi otomatis beli di Dewi Persik Pre-Love karena 95% itu bagus. Ya Ger, nih gue mau kasih lihat nih Ger sama lu Ger. Ya Ger, nih gak minjem Ger, gak buat tampang-tampangan Ger. Ya,
gitu. Terus apalagi banyak Ger yang mau kayak gimana Ger. Lu mau yang kayak gimana Ger, mau yang kayak gimana Ger, macam-macam nih Ger, tasnya gua Ger, ini tas gue Ger ya, di sini Ger, ini tas-tas gue macam-macam tuh ya, dari Chanel ya, gua kasih lihat nih Ger, sama Nepos juga nih ya. Chanel ini baru ya Ger nih, new, medium, klasik ya, beach, caviar. Kamu bilang Laule tas gua kan gold hardware ya, ini tahun berapa Ger? Juni 2021, baru Juni ya Ger. Ini lihat ya Ger, baru Juni gua beli ya. Belinya bukan tepat ini Ger, di Snow apa itu namanya itu. Nih ya, yang si Lucinta Luna di endorsein ya. Tapi ini gua nggak endorse Ger, ini beli sendiri Ger nih ya. Lihat nih Ger, harganya 130, sekarang udah 150 jutaan ya Ger. Ini bagus Ger, ini punya sendiri Ger. Nah ya, nggak pernah dipakai Ger. Tuh Ger ya, macam-macam Ger ya. Oke. Mana lagi Ger? Lu mau atas yang kayak gimana? Gue punya Ger, tas yang kayak apa yang lu mau Ger? Gue punya semua nih, macam-macam ya, macam-macam. Lu tahu kan harganya ini Ger? Ini yang all black ya. You know all black itu lebih mahal Ger ya. Ini all black lebih mahal Ger ya. Ini all black lebih mahal. Ini juga ya Ger, tuh ya, macam-macam Ger. Lu mau yang kayak gimana Ger? Nih, macam-macam. Lu mau yang kayak apa Ger nih? Macam-macam Ger. Di atas juga ada nih Ger. Mau yang kayak gimana Ger ya? Hermes juga ada di atas. Aduh nggak enak banget deh gue. Udah bukan gue. Itu bukan saya. Tapi biar lu tahu ya Ger, nggak semua orang bisa lu rendahin ya Ger. Ingat itu ya. Nggak semua orang lu bisa rendahkan. Nggak apa-apa gue direndahkan. Tapi setidaknya lu sudah sangat terlalu zolim. Ngerti nggak lu? Dan lu harus lihat ya, kalau perawatan gue Ger ya, nih ya, gue buka ya Ger, gue buka di perawatan gue, ini satu tempat kulkas ini isinya beda Ger ya, satu tempat tas ini isinya beda, ini kulkas ini khusus untuk perawatan doang tuh ya, ini semua ya, ini krem ya, ini krem untuk perawatan, ini perawatan Ger ya itu ya, ini perawatan ya Ger, ini perawatan Dewi Persik Ger, jadi nggak mungkin burik ya Ger. Oke. Ini juga ya Ger, tuh Ger ya semua ya. Oke, lu mau lihat apa lagi Ger? Ya, ini lain ya. Jadi krem buat, jadi kalau ditaruh di kulkas untuk perawatan muka dari atas sampai bawah, aku kasih tempat lain Ger. Mau apa lagi Ger? Mau apa lagi Ger? Mau apa lagi kau ya? Punya nggak lu ada ini? Ini semua nanti kalau gua mati gak gua bawa Ger. Gue cuman bawa amal kebaikan gue. Ini semua gua hibahkan sama orang-orang yang nggak mampu, dan gua hibahkan sama keluarga gue yang membutuhkan. Nah, gitu dong. Sekarang kita itu cari apa dalam hidup ini? Kalau nggak cari kebaikan, jangan zolim. Ya, Tuhan tuh tidak akan menitipkan hartanya kepada orang-orang yang suka zolim. Ya, berangkasnya aduh jangan, bukan tipe saya ya. Berangkasnya ini cukup di sini aja, kalian bisa lihat tuh berangkasnya ya. Oke, nggak perlu. Ya sudah, itu aja. Nggak boleh ya. Berangkas doang kan, berangkas itu udah diliatin. Nggak ada apa-apanya di berangkas kosong. Karena cuma ada amal kebaikan aja. Nanti kalau semakin ditunjukin ya, itu berarti tandanya kita sudah terpancing sama setan. Kita nggak boleh menunjukkan hal-hal yang kayak begini. Yang barusan saya contohin itu tidak patut untuk dicontoh. Karena itu tidak penting sebenarnya. Yang terpenting adalah cari kebaikan, cari saudara, bukan cari keributan. Itu yang penting. Ya. Jangan menghalalkan segala cara, lu tabrak sini, lu tabrak situ lu. Gak bener lu. Ya, beda ya Ger, kulkasnya gua itu di atas beda lagi. Nih, kulkasnya gua kasih lihat nih ya. Nih, Ger, nih kulkas. Ini kulkas. Di atas juga ada kulkas ya. Ini masih ada lagi Ger. Di sini nih tempatnya Mbak-mbak itu beda Ger ya. Tuh ya, kalian nggak tahu nih tempatnya Mbak-mbak beda sama ruangan gue ya. Tuh kalau dari depan kayak gitu Ger ya. Di depan kira-kira ada banjir nggak ya? Aku mau ke atas nggak ya? Ntar aja deh. Mbak, aku boleh ke atas? Boleh ya? Gak apa-apa, boleh nggak aku ke atas, Mak? Aku permisi ya, boleh sebentar aja mau lihat. Boleh ya? Oke, permisi ya. Gak apa-apa. Nah, tuh ya, ini tempatnya mbak-mbaknya. Ini tempatnya Mbak Mar, tuh. Ya, tuh Ger, ya lu harus lihat nih Ger.
Nih Ger, ini tempatnya mbaknya aku Ger. Jadi tempatnya ruangannya beda. Ada kamar mandi sendiri ya. Tuh ya. Nih tempatnya beda, dia ada sendiri. Tuh gini ya. Tuh tempatnya mbak-mbaknya aku sendirian dia. Nih Mbak Mar namanya. Nah, kalau untuk cowok itu di sini di atas. Tuh Ger ya. Di atas, aduh capek gua udah. Menggap-menggap gua. Makasih ya Mbak. Oke. Nggak enak itu soalnya tempat privacy ya. Nggak boleh kita masuk ke tempat orang. Nah, aku turun dulu. Nah, ya. Oke. Seperti itu ya. Mbak, sombong kepada orang sombong sedekah hempaskan. Iya memang, tapi tetap aja seharusnya kita bisa mencontohkan kesederhanaan. Karena Rasulullah aja hidupnya sederhana walaupun dia punya apapun gitu. Jadi gak ada yang disombongkan karena di atas kita masih ada yang lebih kaya, lebih cantik, lebih segalanya. Kita tidak boleh sombong gitu. Itu semua tidak kita bawa mati. Ini semua apa yang kita punya nggak dibawa mati. Ini cuman adanya ini semua ungkapan rasa syukur aja. Itu kata siapa? Ini kata ini guys, nih guys. Kata ini guys, kata almarhum papaku guys nih ya. Ini papaku nih kalau ngomong sama aku nggak boleh sombong nak. Semua harta kita itu akan dikasih ke orang-orang yang membutuhkan dan ini bukan punya kita. Ini bukan punya kita, Ger. Ngerti Ger? Ini papaku bilang ini bukan rumah kita. Rumah kita itu kuburan. Ngerti Ger? Rumahnya kita itu kuburan deh Ger. Cuman ini udah mau bulan puasa nih, nyainya kemasukan nih sekarang. Jadi kalau kuburan tuh ya cuma berapa kali berapa. Itu rumah kita. Nah ya, itu rumah kita. Ya, kalau misalkan nih sholatnya mantul, bagus dong sholat gue. Kita harus kasih tahu bahwa kita orang sholat supaya apa? Itu juga menyadarkan kita supaya kita tidak berbuat zolim. Karena orang-orang yang sholat itu pasti tidak akan melakukan kezoliman. Dia takut, ada rasa takut. Tapi ketika kita sudah zolim sama orang, harus sholat. Makanya orang yang nggak sholat itu buta tentang semuanya. Walaupun tidak harus 5 waktu, minimal kita sholat. Udah mandi belum sayang, aku pingin dimandiin pakai air mandi susu sayang. Ya, ini gue mau khotbah dulu nih ya, buat masyarakat netizen sosial media ya, yang lagi zaman sosmed nih ya, biar kalian ngerti ya. Nah gitu ya, nggak semua orang itu kalian tuh jangan kena tipu-tipu netizen ya. Orang yang naruh di sosmed beginilah begitu, itu belum tentu. Bisa jadi ngambil gambar dari Google. Contohnya siapa? Si Jengger Mirzina.